Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya dunia. Oke, sebelum masuk ke materi yang ada di dalam lagi, maka di sini kita perlu memahami budaya di dalam melakukan pemasaran global dan juga lingkungan budaya ini merupakan suatu fenomena di samping suatu fenomena ekonomi. Nah, oleh karena itu, kita lingkungan budaya yang berbeda-beda ya untuk mencapai keberhasilan di dalam pemasaran global ya, seperti itu. Nah, pengertian kebudayaan itu sendiri itu adalah suatu kesan terpadu dari ciri-ciri perilaku hasil belajar yang diputuskan untuk dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Kebudayaan itu dapat dianggap sebagai bagian ya dari lingkungan yang dibuat oleh manusia itu sendiri atau jalan hidup khas manusia. Baik, berikutnya. Nah, di dalam elemen kebudayaan itu ada beberapa hal ya yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu mengenai kebudayaan materi, yang kedua bahasa, yang ketiga estetika, yang keempat pendidikan, yang kelima agama, kepercayaan dan sikap, lalu yang keenam yaitu organisasi sosial ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya dari pemahaman tadi ya. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan yaitu mengenai kebudayaan materi ya. Nah, kebudayaan materi ini yaitu adalah peralatan, perkakas, dan juga teknologi suatu masyarakat. Dan ini akan meliputi semua teknik dan barang fisik buatan manusia. Kebudayaan materi berkaitan langsung dengan cara masyarakat mengorganisasikan kegiatan ekonomisnya. Nah, dia meramalkan bahwa kesengsaraan buruh itu pada akhirnya akan menghasilkan sebuah revolusi proletar. Nah, atas dasar falsafah agama Buddha dan Hindu, Mahatma Gandhi di sini dia merasa khawatir bahwa penggunaan mesin itu akan menghilangkan semua cita rasa seni dan juga kerajinan manusia. Sebaliknya, ahli dari Cina, Kunski, nah dia di sini menganggap bahwa kemajuan mekanisme itu berarti penggunaan intelijensi manusia untuk melipat gandakan kemampuan pola belajar, pola belanja, dan juga pola konsumsi ya. Televisi itu adalah perkembangan lain dalam kebudayaan materi kita yang merubah perilaku konsumen secara signifikan. Nah, di sini di dalam kebudayaan materi itu ada dua poin penting ya. Yang pertama yaitu kebudayaan materi dan Karl Marx. Marx di sini dia mengatakan bahwa organisasi ekonomi suatu masyarakat itu akan menentukan perilakunya. Nah, kita dapat melihat banyak contoh ya tentang dampak peralatan, teknik, dan juga organisasi ekonomis terhadap perilaku
masyarakat. Kemudian poin keduanya yaitu gagasan membuat barang dan juga lingkungan budaya. Gagasan dan lingkungan budaya tertentu itu akan melahirkan penemuan alat apapun teknologi ya. Nah, tentu saja alat atau teknologi itu kemudian nantinya akan mempengaruhi kebudayaan yang melahirkannya, seperti contohnya mobil dan televisi ya. Negara berkembang selalu akan berusaha untuk mencapai industrialisasi. Nah, juga suatu bentuk kebudayaan materi ya. Namun ada beberapa prasyarat budaya yang harus dipenuhi agar industrialisasi itu berhasil, seperti dalam hal pencatatan jantung ya. Keberhasilan operasi itu lebih tergantung pada kemampuan tubuh seseorang untuk menerima jantung. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam budaya materi ya. Yang dicampurkan dari jantung itu sendiri ya. Baik, berikutnya yaitu kendala dari kebudayaan materi. Yang pertama kendalanya itu yaitu prasarana ekonomis, yaitu seperti transportasi, kemudian juga daya dan juga komunikasi. Yang kedua yaitu lembaga bank, kemudian juga kredit dan keuangan yang ada untuk mendukung operasional. Di bidang manufaktur, produksi perusahaan di luar negeri itu akan memperkenalkan suatu kebudayaan materi baru ke dalam perekonomian negara tuan rumah. Terutama bila perusahaan itu mendirikan pabrik di negara berkembang. Biasanya perusahaan akan memeriksa dengan cermat semua prasyarat ekonomis untuk pabrik tersebut. Misalkan persediaan bahan baku, lalu juga daya atau kemampuan, serta transportasi. Baik, nah di dalam kebudayaan materi dan juga pemasaran, untuk pemasaran itu sendiri ya. Nah, itu juga penting, artinya untuk mengetahui kebudayaan materi di pasar luar negeri. Pemasar barang industri itu perlu mengetahui tabel masukan keluaran atau input output table untuk suatu negara ya. Nah, sehingga ia dapat dengan pasti mengetahui apakah produk yang dipasarkannya itu sudah sesuai dengan kebudayaan materi dan juga apakah sudah sesuai dengan struktur industri di negara tersebut. Nah, terutama di negara berkembang ya, di mana industrialisasinya itu masih sangat terbatas. Kemudian pemasaran barang konsumen ya, itu juga perlu mengetahui kebudayaan materi di pasar luar negeri. Misalkan saja kualitas listrik dan juga sistem pengukurannya. Adaptasi produk juga perlu dilakukan menurut kebudayaan materi keluarga. Nah, pada program pemasaran, selain kebijakan produk, juga dipengaruhi oleh kebudayaan materi. Misalkan saja program promosi itu akan terbatas pada jenis media yang ada, yaitu seperti televisi, radio, majalah, dan surat kabar. Oke, berikutnya. Yang kedua yaitu bahasa ya.
Bahasa itu dapat mencerminkan sifat dan juga nilai-nilai dari kebudayaan itu sendiri. Kemudian poin kedua, bahasa itu juga dapat meningkatkan industrialisasinya ya, terutama untuk masyarakat yang tingkat industrialisasinya itu masih rendah, umumnya lebih kaya dengan perbendaharaan kata mengenai kebudayaan mereka itu sendiri. Kemudian poin ketiganya yaitu penguasaan bahasa suatu negara itu penting, artinya bagi keberhasilan pemasaran di negara tersebut. Poin keempat yaitu bahasa merupakan kunci kebudayaan suatu bangsa yang harus dikuasai oleh pihak yang berkepentingan. Poin kelima yaitu merupakan alat penting untuk melakukan komunikasi. Oke, kita lanjutkan diversifikasi linguistik dan sosial. Bahasa merupakan faktor kritik bagi keberhasilan pemasaran sosial, tetapi perlunya perusahaan internasional menguasai bahasa asing tergantung pada keterlibatannya dalam pasar internasional, di samping adanya jembatan budaya yang dapat membantunya. Diversitas bahasa di pasar dunia itu akan merupakan masalah yang terlalu sulit bila hal itu berarti bahwa seorang manajer pemasaran itu harus menguasai bahasa semua pasarnya. Nah, masalah dari diversitas bahasa yang pertama itu yaitu bahasa banyaknya bahasa daerah yang tidak tertulis. Nah, bahasa nasional yang tertulis kadang-kadang tidak dapat dipakai sebagai alat komunikasi yang baik. Walaupun mempunyai lingkup yang luas, bahasa itu asing bagi kebudayaan dan seringkali hanya dipakai oleh sebagian kecil penduduknya. Nah, contohnya seperti bahasa Perancis ya, itu dipakai sebagai bahasa nasional di daerah. Yang kedua yaitu kelompok-kelompok linguistik yang bertentangan sampai dengan menggunakan kekerasan seperti Kanada dan Belgia, serta di sejumlah negara berkembang misalkan seperti Zaire, Nigeria, dan juga India. Di India, bahasa Hindi itu dipakai sebagai bahasa nasional di samping bahasa Inggris. Kelompok-kelompok non-Hindi juga menghendaki agar maka penggunaan bahasa nasional itu justru akan menimbulkan diversitas sosial baik persatuan ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu estetika ya. Nah, poin pertama dari estetika ya, yaitu rancangan. Walau itu kan suatu kebudayaan yang mungkin tidak mempunyai dampak besar pada kegiatan ekonomi, tetapi dalam merancang pabrik ataupun kemasan, perusahaan internasional itu harus peka ya terhadap preferensi estetika di negara tuan rumah. Kadang-kadang hal ini akan bertentangan dengan keinginan perusahaan untuk menyeragamkan produk secara internasional. Perusahaan harus menyadari ya bahwa aspek positif maupun aspek negatif dalam perancangan produk itu pasti ada ya.
Baik, yang kedua, poin kedua yaitu warna ya. Arti warna tentu saja sangat berbeda-beda ya menurut kebudayaan masing-masing. Misalkan saja seperti di Amerika ya, warna hijau itu melambangkan iri hati. Kemudian warna biru itu melambangkan kesedihan. Nah, tetapi di dunia barat untuk warna dukanya itu adalah warna hitam. Nah, sedangkan untuk di timur warna dukanya itu adalah warna putih. Maka untuk setiap atau setiap pasar pilihan warna kemudian juga gambar dan hiasan yang tepat berkaitan dengan rasa estetika dari kebudayaan pembeli bukannya dari jual. Nah, biasanya warna bendera negara itu adalah warna yang aman untuk digunakan. Kemudian poin keempat yaitu musik. Nah, perbedaan budaya di dalam musik itu penting artinya bagi perusahaannya yang menggunakan musik untuk menyampaikan pesan iklannya. Seorang ahli etimologi seperti William Mann, nah dia mengatakan bahwa musik dari budaya itu tidak tertulis ya, umumnya bersifat fungsional atau mempunyai arti penting bagi kehidupan sehari-hari suatu bangsa. Nah, sedangkan musik dari kebudayaan yang tertulis secara terpisah dari segi-segi lain kehidupan masyarakat. Misalkan saja orang Barat itu harus belajar memahami simfoni Beethoven. Nah, musik Barat, sedangkan suku primitif biasanya mengisahkan eksistensi mereka. Oleh karena itu, sejauh mungkin perusahaan itu menggunakan musik dari iklan mereka. Kemudian yang kelima yaitu nama dagang. Pemilihan nama dagang itu akan dipengaruhi juga oleh kearifan selera setempat. Hal ini dapat menimbulkan banyak nama dagang untuk satu macam. Untuk menghindari hal tersebut, beberapa perusahaan internasional dia akan mencari satu patokan atau satu perkotaan tanpa arti yang dapat diucapkan di mana tidak mempunyai arti spesifik dalam bahasa pun. Nah, misalkan saja kodak seperti itu ya. Baik, kita akan melanjutkan. Yaitu tentang pendidikan ya. Jadi untuk keempat kita akan membahas tentang pendidikan. Poin pertama itu pendidikan dan pemasaran global. Karena produk dan teknik yang dibawa perusahaan internasional di dalam pasar lokal biasanya merupakan nasional melakukan di pasar tersebut. Namun kemampuan perusahaan berkomunikasi sebagian tergantung pada tingkat pendidikan di pasar setempat. Nah, poin kedua yaitu implikasi dari situasi pendidikan. Nah, implikasi yang pertama yaitu jika sebagian dasar konsumen itu buta huruf, maka program perusahaan
yang harus dilaksanakan di dalam periklanannya, dan juga labelnya itu serta kemasan itu harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Kemudian yang kedua, implikasi kedua yaitu jika gadis dan wanita kebanyakan tidak memiliki pendidikan formal, maka program pemasaran yang akan dilakukan yaitu akan jauh berbeda ya, ibu rumah tangga yang berada di negara. Kemudian implikasi ketiga yaitu pelaksanaan penelitian pemasaran mungkin akan sulit ya, baik dalam berkomunikasi pada berbagai ya. Implikasi yang keempat yang kompleks atau memerlukan pemakaian dengan pemilihan bidang hubungan dan kerjasama dan saluran distribusi sedikit banyak itu akan tergantung pada tingkat pendidikan para anggota dan saluran itu sendiri ya. Kemudian implikasi yang keenam yaitu sifat dan kualitas jasa pendukung pemasaran seperti agen periklanan itu akan tergantung pada seberapa jauh sistem pendidikan di suatu negara dalam mempersiapkan tenaga untuk pekerjaan semacam itu. Oke, berikutnya yang kelima yaitu agama ya. Kebudayaan materi, bahasa, dan juga estetika sebenarnya itu adalah manifestasi keluar dari suatu kebudayaan, namun untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang suatu kebudayaan. Nah, di sini kita perlu mengenal perilaku intern atau mental yang menunjukkan manifestasi eksternal. Umumnya yang dapat memberikan pandangan terbaik terhadap perilaku suatu kebudayaan adalah agama ya. Kemudian juga kepercayaan dan sikap kebudayaan itu sendiri. Nah, di sini akan kita bahas agama dan juga kelompok religi yang jumlah pengikutnya besar dan berdampak pada perilaku ekonomi para penganutnya. Yang pertama yaitu animisme. Istilah animisme itu dipakai untuk menggambarkan agama masyarakat primitif. Nah, sering didefinisikan sebagai pemujaan arwah, bukan pemujaan Tuhan atau dewa-dewa. Kepercayaan animistik terdapat di semua bagian negara ya, dan ini merupakan pendahulu dari beberapa agama historis. Di bagian dunia yang terbelakang, gagasan animistis itu akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang kedua yaitu Hindu, penganutnya itu lebih dari 500 juta jiwa. Sebagian besar tinggal jumlah penganut yang justru jauh lebih kecil kan, dari anut 1500 tahun sebelum Masehi. Hindu ini adalah agama etnis dan dapat dikatakan bukan sesuatu agama, melainkan suatu jalan hidup. Walaupun orang hanya bisa menjadi Hindu karena kelahiran, salah satu kekuatan Hinduisme itu selama berabad-abad itu adalah kemampuannya di dalam menyerap gagasan-gagasan dari luar dan juga kecenderungannya untuk berasimilasi. Berikutnya yaitu Buddha ya. Sampai batas-batas tertentu agama Buddha itu merupakan reformasi agama Hindu mulai 600 tahun sebelum Masehi.
Jumlah penduduknya itu sekitar 200 juta yang tersebar di bagian selatan dan timur benua Asia, mulai dari India sampai agama Buddha tidak mengingkari adanya kasta, tetapi menyatakan bahwa pemuda dibebaskan dari kasta. Keterbukaan kepada semua kasta dan jenis kelamin merupakan satu alasan penyebarannya. Walaupun tetap mengakui pandangan-pandangan filsafat agama Hindu, agama Buddha berusaha lebih menekankan pada toleransi dan persamaan spiritual. Berikutnya Islam. Agama Islam ini dianut mulai abad 7 Masehi dan tersebar dengan sekitar 700 juta pemeluk yang sebagian besar bermukim di Afrika dan Asia, mulai dari Samudra Atlantik sampai Filipina. Walaupun timbul beberapa aliran atau sekte dalam agama Islam, terdapat cukup banyak persamaan sehingga umat agama ini mempunyai ciri yang jelas. Kemudian Kristen. Golongan Protestan itu akan memiliki dampak yang berbeda ya pada sikap dan perilaku ini, seperti ekonomi dan agama dan perekonomian. Nah, tentunya itu akan mempengaruhi sikap terhadap permasalahan ekonomi, dan juga agama dapat mempengaruhi perekonomian secara langsung, seperti perusahaan internasional harus memastikan bahwa jadwal kerja dan juga program pemasaran itu disesuaikan dengan hari libur agama yang bervariasi dari negara ke negara lainnya. Jadi tidak hanya antara negara Kristen dan negara lain, juga antara negara-negara Kristen itu sendiri. Yang kedua yaitu pola konsumsi mungkin dipengaruhi oleh kewajiban atau tabu agama ya. Lalu yang ketiga yaitu peran ekonomi wanita banyak bervariasi ya, satu budaya ke budaya lainnya. Kemudian yang keempat yaitu sistem kasta itu akan membatasi partisipasi dalam perekonomiannya. Yang kelima yaitu penempatan tenaga dalam anak perusahaan di India itu harus berdasarkan kedudukan seseorang dalam keluarga besarnya ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan yang keenam, yaitu sikap dan nilai. Perilaku manusia banyak tergantung pada sikap dan nilainya. Nilai itu mempunyai landasan agama dan biasanya merupakan pertimbangan moral seperti kesalehan di kalangan masyarakat Buddha, kemudian tanggung jawab keluarga di dalam kelas menengah India, dan juga kejantanan pria Amerika Latin dan prestasi individu bangsa Amerika Utara. Nilai dan sikap menentukan apa yang penting dan apa yang dianggap layak. Poin pertama di dalam sikap dan nilai yaitu sikap terhadap kegiatan pemasaran. Semenjak ada segala kegiatan yang menyangkut penjualan tidak pernah mencapai penilaian sosial yang tinggi. Namun penghargaan masyarakat sifatnya bervariasi ya dari negara ke negara. Apabila penghargaan masyarakat itu rendah, maka kegiatan pemasaran itu akan terabaikan atau kurang berkembang. Tentu sulit sekali menemukan tenaga yang berbakat atau yang terampil untuk kegiatan bisnisnya.
kegiatan pemasaran sering hanya ditangani oleh kelas tertentu atau mungkin oleh orang asing, misalkan seperti bankir Yahudi dalam abad pertengahan atau pedagang Cina di Asia Tenggara. Poin kedua yaitu sikap terhadap perubahan ya. Perkataan baru biasanya itu akan mempunyai konotasi yang baik di Amerika Serikat ya, dan bahkan itu malah akan memperlancar perubahan bila dipakai untuk menggambarkan teknik dan produk yang diperkenalkan. Sebaliknya, banyak masyarakat yang sangat memuja nenek moyangnya dan juga cara tradisional mereka dalam memproduksi dan juga mengkonsumsinya. Nah, dalam hal demikian, maka perusahaan internasional sebagai tidak berkeberatan dari para pemimpin agama atau pemimpin masyarakat umum. Di samping memenuhi kebutuhan pasar dan juga sesuai dengan sistem konsumsi, setiap produk itu harus sesuai dengan sistem nilai yang ada di negara tersebut. Poin ketiga yaitu pengambilan risiko. Risiko itu tidak hanya terkandung dalam kegiatan wira swasta, tetapi konsumen yang mencoba produk baru atau perantara yang menangani produk yang belum pernah dicoba. Nah, itu juga akan menghadapi risiko yang jadi dalam masyarakat yang konservatif, pemesan itu harus mengurangi persepsi risiko melalui pendidikan, garansi, cara pembayaran ataupun teknik-teknik pemasaran lainnya. Oke, yang ketujuh yaitu organisasi sosial ya. Ya, poin pertama di dalam organisasi sosial, poin pertama di dalam organisasi sosial yaitu hubungan keluarga ya. Hubungan keluarga. Nah, di sini yang ketujuh adalah hubungan keluarga. Jenis sosial itu adalah berdasarkan pada dampak pada hubungan darah ya. Nah, seperti di Amerika Serikat itu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Nah, sebaliknya keluarga gabungan negara berkembang, keluarga yang mekar itu akan memberikan perlindungan, kemudian berikan dukungan psikologis dan juga sejenis asuransi ya, yang sifatnya itu ekonomis bagi para anggotanya. Ini berikutnya poin kedua ya. Oke, poin kedua. Baik, untuk poin kedua,